jatuh semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Daya? Oh, dan satu lagi. Kalau lo gak mau digebukin satu kru sinetron shelter, jangan coba-coba ke lokasi syuting gue. Karena mereka masih marah banget sama lo karena lo udah nyulik Nasuki kemarin. Iyalah Jess, itu juga gue tahu. Kalau gue ke situ ya sama aja gue bunuh diri. Itu pinter ternyata. Iyalah jelas lah. Udah ya, bye. Oke. Oh ya, Jess, besok gue ke rumah lo. Oh, jadi berita cinta segitiga itu gosip toh? Iyo pak, itu cuman gosip. Ya begitu itu, resiko jadi artis. Gampang tenan digosipin yang dandak. Endok, adikmu piye? Ndak kenapa-napa kan digosipkan begitu? Simbo kayak nggak tahu Sukilah aja. Lawang dia itu digosipin kayak gitu malah senyum-senyum Malah aku yang empot-empotan. Tapi aku itu bangga ya Mbok sama Sukilah. Dia itu begitu jawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, itu ketoknya kayak orang nggak mikir gitu Mbok. Tapi kalau kata orang-orang di lokasi syuting, jawabannya Sukilah itu justru cerdas Jadi wartawan-wartawan itu semuanya langsung puas sama jawabannya Sukilah. Semuanya pada seneng Mbok. Alhamdulillah. Lah iya Nduk, kalau nggak begitu kan bukan adikmu toh? Iya. Tadi itu aku ada bangganya, ada terharunya juga gitu Pak. Oh, lah terus adikmu pi, sudah tidur toh? Iya, nih anaknya udah tidur. Sukilah itu kalau lagi tidur, mukanya itu loh Pak, bocah tenan. Iya, Simbo bisa ngebayangke wajahnya kalau lagi tidur. Kamu yang sabar ya, Nduk. Insya Allah. Wes, sekarang kamu tidur juga. Bapak sama Simbo juga mau tidur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yalah dek. Kamu itu kalau udah tidur begini mukanya polos banget. Kayak anak bocah. Muka kayak gini kok sampai digosipin ada dalam cinta segitiga. Wah, ono wae itu orang. Kaf, lo kenapa? Kok aja lo kelihatan capek banget sih? Hah? Iya ya. Iya ini gue dari tadi tag ngulang-ulang terus gara-gara Jessica. Adegannya panjang lagi. Kok bisa? Bukannya Jessica itu jago banget ya dalam hafalan? Kenapa bisa separah itu? Iya bahkan tadi tagnya ngulangnya pas adegan pertama. Nggak tahu tiba-tiba dia kayak histeris kayak gitu. Jauh di luar adegan. Kayak waktu pas ngejabak Lasuki itu. Maksud lo? Kelepasan sama Lasuki lagi? Enggak, sama pangeran. Cuma tadi ngaco banget adegannya. Nyimpang banget dari naskah. Kayak dia lagi panik deh. Gara-gara waktu dia lagi makan siang sama pangeran, tiba-tiba Aldo muncul. Apa? Aldo? Iya, Aldo. Feeling gue sih dia panik kayak gitu karena dia takut Aldo ngungkap rahasia tentang penculikan Nasuki. Wah, kalau
gitu Lasuki harus hati-hati, Kaf. Jangan sampai dia diapa-apain lagi sama Aldo. Ya, gue juga mikir kayak gitu, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Aldo nekat banget sih kalau dia berani nunjukin mukanya depan Lasuki lagi. Tapi tetap aja, Kaf, lo harus jaga. Bukan cuma dari Aldo. Tapi Jessica tuh juga. Karena kalau orang yang takut rahasianya kebongkar, dia bisa nekat loh. Iya, pastilah. Pasti gue jagain. Cie. Kedengarannya ada yang seneng banget nih. Kayak dapet kesempatan gitu. Apaan sih? By the way, nyokap lu gimana? Udah lo kasih pengertian tentang gosip cinta segitiga itu? Ya udah sih, cuma ya gitu. Nyokap gue kan masih trauma banget sama gosip. Lo masih inget kan, Kaf? Waktu dulu gue pernah digosipin mau ngerebut suami orang. Lo masih inget kan? Iyalah, inget kan gue yang ngumpetin lo dalam kamar mandi. Gue gak tega banget ngeliat muka lo waktu itu. Pucat banget. Iya bener. Masih inget aja deh lo. Ya ampun, gue tuh masih bener-bener gak kebayang ya. Itu ibu-ibu yang datang mukanya garang udah gitu gendut lagi. Iya kan? Iya, gue ngerti kok. Oh ya, lo lagi ngapain? Lagi ngapain ya? Kayaknya gue lagi telepon-teleponan deh sama lo. Iya, maksud gue sebelum lo teleponan sama gue. Oh, makanya kalau nanya tuh yang jelas dong. Ya ampun, gue pencet juga nih dong lo, gue pencet ya. Aduh. Ya ampun, berasa lo sampai sini sakitnya tahu nggak? Aduh, hidung gue. Aduh, apaan sih? Ya udah deh, gue tidur dulu ya. Ya udah tutup. Lalu dulu dong. Gak mau, lo dulu. Lo dulu. Lo dulu. Lo dulu. Ya udah. Kalau gitu kita tutup bareng-bareng ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku di mana iki? Aku mau dibawa kemana? Kalian siapa? Mbak? Mbak sopo toh? Jessica? Mas Aldo?
kamu cuma mimpi. Dek, istighfar. Istighfar, Dek. Ya Allah, kamu itu mimpi apa toh, Dek? Sampai keringetan kayak gini. Ya Allah, kok kamu pucat, kamu sampai ketakutan nangis-nangis begini tuh mimpi apa toh, Dek? Udah, istighfar ya. Istighfar, minta ambilin kamu minum ya. Jangan ninggalin aku. Iya, udah ya. Mbak nggak ninggalin kamu. Tenang ya, ada Mbak di sini yo. Udah, ini udah pakai dok aja, udah kebanyakan sayur. Ini Deno juga nih. Makan sayurnya biar sehat, ya. Nanti udah sakit gigi, Nok. Ya, Pak. Sakit gigi lagi. Aduh. Le, Allah, gagah temen gong, armari ngendi? lah, Le, piye to, Le? Aku hari ini udah mulai kerja. Jadi ada yang mau ditandatangani dulu gitu, Le. Waduh, Siki Bagong udah jadi orang kantoran ya? Iya, Pak Le. Ternyata, Pak Le, Jakarta nggak sesulit yang aku bayangkan, Pak Le. Gong. Jadi orang tuh jangan sombong. Tenang, Bule. Nggak usah kayak gitu. Nanti gaji pertama aku buat Bule. Gayamu. Kebenaran tuh, Gong. Apa? Aku mau dibagi Om Bagong. Oh, tenang. Om bagi juga buat Deno. Potong dikit buat Deno ya, Le. Biasaan. Setelah karepmu harus ngomong apa, be silakan lah, Gong. Madang disit. Ya. Wetenge larah ya, Gong. Assalamualaikum. Sopo ya, Le? Lu yang mbok kok. Assalamualaikum. Kok pagi-pagi wis namu Deno, Bu ya lihat sana dulu. Aduh, ini tanggung, Bu. Om Bagong aja, dia kan belum makan. Gong, bukalah pintu. Ya Allah, Le, baru mau makan. Ya, sedela. Iya wis sono. Ya. Baru mau makan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bagong. Yo. Mas Bagong ya. Wah, Mas Bagong. Aduh, Mas Bagong, aduh. Mas Bagong. Aduh, itu salaman kok bocah meh mangkat sekolah gitu. Stres ki. Kamu siapa toh? Alhamdulillah Mas Bagong. Akhirnya alamat Mas Bagong ketemu juga. Alhamdulillah Mas Bagong. Duh, Mas Bagong senangnya aku, Mas. Iya, kamu tuh siapa? Orang kok norak begini tuh? Bu, kayak aku gini loh, ganteng. Keren. Oh, kamu norak begitu loh. Siapa tuh, Kak? Ih, Mas Bagong nggak kenal saya. Siapa ya? Saya Karto, Mas. Karto, yang waktu nelfon Mas Bagong itu loh. Cari karang menjangan. Itu loh, Mas. Karto, Mas. Aduh, Mas Bagong. Mas Bagong. Karto toh? Iya, Mas. Terus kamu kesini mau ngapain? Lah, kan saya sudah nelpon Mas Bagong. Saya itu ingin mengembangkan karir di Jakarta, Mas Bagong. Karir opo, Toto? Karir opo? Yo, sekaligus mengembangkan bakat saya sebagai perantau, Mas. Gitu, Mas. Aduh, Mas Bagong. Gong, siapa ki? Bu, ki ngomongnya orang karang menjangan. Cari penggantiku. Oh, jadi sampean kesini mau cari Sukila sama Yayan juga? Oh, enggak. Lah terus? Saya itu mau ketemu idola saya. Idola. Ketemu idola saya. Lah siapa idolamu? Ya Mas Bagong itu. Ya Mas Bagong ya. Apa? Sampean ngidolain Bagong? Iya. Kok ya Eling, sampean ini gimana sih? Ya emangnya kenapa, Tole? Emang kenapa? Apa salahnya kalau dia tuh mengidolakan saya? Apa salahnya, Tole? Bagong, jadi orang tuh jangan terlalu percaya diri. Sampean itu lagi demam apa? Loh kok bisa-bisanya kok ngidolanin si Bagong? Enggak, Pak. Serius, Pak.
itu juga kenapa saya jadi carik. Karena saya mengikuti jejak karir Mas Bagong iki, gitu Pak. Lah terus kesini sampean juga mencari Bagong. Enggak Pak, enggak. Saya ini ingin mengikuti jejak Mas Bagong. Ngikutin sebagai perantau di Jakarta. Tuh, nah terus kamu di sini nginep di mana, Tok? Ya saya ikut jenengan Mas Bagong. Siar gue. Aku di sini aja numpang loh. Enggak apa-apa Mas Bagong. Pokoknya aku ikut Mas Bagong, enggak apa-apa. Benar Mas Bagong. Mas Bagong mau tinggal di sini, saya ikut. Mas Bagong mau tinggal di mana, ya saya ikut Mas Bagong. Tinggal di sana? Ya pokoknya saya itu ikut Mas Bagong terus pokoknya. Pak, piye to? Nambah lagi malukane iki. Pagi, Papa. Selamat pagi, Ma. Nih, Mama bikinin nasi goreng jambal kesukaan Papa. Mama sengaja loh bangun pagi-pagi khusus masakin ini buat Papa. Bener. Kamu tuh emang bener-bener istri yang baik. Bener. Papa tuh tadi malam tuh kepikiran. Besok nih Papa mau makan nasi goreng ikan asin jambal. Ternyata bener-bener. Ih, bisa banget lebay. Alah, bohong aja sama Mama. Kok bohong? Emang bener kok, emang kenyataannya begitu. Bukti-buktinya ini apa sekarang? Tercapai ya kan? Iya nggak? Berarti kita sehati, ya kan? Oke, aku cobain ya. Cobain deh. Ini Mama sengaja nyuruh si Bibi beli jambalnya. Karena tahu Oke. Papa kan doyan banget. Ini pakai jambalnya dong. Iya dong, itu yang paling penting. Aduh, Mama nih. Cobain. Susah diucapkan dengan kata-kata. Bisa banget. Ya udah. Habisin deh tuh. Enak banget. Pak. Apa? By the way, Mama dari semalam tuh kepikiran deh. Mama mesti ngomong apa ya ke Mbak Jenar? Si Pangeran kan baru berapa hari tinggal sama kita. Masa udah mau ngekos sih, Ma? Ngomongnya gimana coba? Ya gampang kan, bilang aja padanya. Ya? Iya, kalau itu sih Mama juga tahu. Cuman Mama tuh takut aja gitu loh. Mbak Jenar tuh berpikiran Pangeran tuh di sini nggak betah gitu loh. Masa baru berapa hari udah keluar dari rumah kita? Kan nggak enak. Tuh kan, emang bener ternyata apa yang Yayan bilang. Kamu suka baperan. Begini aja kamu dibawa perasaan, ya kan? Ih, apaan sih? Kok jadi ngomongin ke Yayan sih? Apaan sih? Mama tuh paling enak tau gak sih denger tuh nama orang kayak begitu. Di sini deh. Jangan dong. Udah mimpi-mimpi dari malam pengen nasi goreng ini, jangan apa. Ya abis ngeselin banget. Udah dong, makanya jangan ngomongin soal tuh anak tuh si Yayan itu. Mama tuh gedek tau gak? Setiap tuh Mama mesti ngeledekin Mama. Ini maaf, jangan marah dong. Masa gitu aja marah. Bisa. Peace bro. Ya udah peace. Terus lanjut. Ya terus gimana dong tuh soal Pangeran? Ya nggak usah dipikirin lah, Ma. Dia itu anak laki-laki, ya kan? Papa ya dulu sumur dia nih, ya kan? Papa itu kos. Biar apa? Biar Papa mandiri. Biar tahu jati diri Papa seperti apa. Gitu nggak apa-apa kalau dia kos. Biar dia mandiri juga. Iya sih. Masa daripada dia merantau. Benar nggak dia merantau ke Jakarta, tapi tuh ngumpet terus tuh di ketiak tantenya. Ya, mending kalau ketiaknya. Apa? Maksudnya apa? Ngomongin ketiak Mama. Ini selama ini ngumpetin apa sih? Kamu ketiak Mama kenapa? Nggak apa-apa, kerja kamu tuh loh. Nggak apa-apa. Ih, kenapa ini perawatan mahal loh? Nggak mungkin bau apa gitu mau ngomong bau kan? Mau ngomong bau pasti deh. Ih, Mama jahat banget. Pagi Om, Tante. Pagi. Pagi. Ganggu ya? Ini kayak lagi seru banget. Enggak. Gua biasa nih Om, kamu iseng. Pangeran, kamu emang bener mau ngekos? Iya sih Tan, tapi nggak pagi ini sih. Paling ntar habis syuting. Oh iya Om, aku titip tas di mobil boleh Om? Boleh lah, makan dulu. Ya udah sekarang sarapan dulu deh. Masak apa Tante? Nih Tante bikin nasi goreng, jambal. Tapi Tante pisah karena takut kamu nggak suka jambalnya. Nih. Kesukaan siapa coba? Kesukaan Papa yang suka ngeledek Mama. Oh, favoritnya Om nih. Kak Jessica.
Mas Aldo? Jangan, lepasin! Tolong lepasin, turunin aku dari sini. Tolong, jangan sakitin aku. Lepasin, tolong lepasin, jangan sakitin aku. Tolong. Bubur ayam spesial ala Mbak Yaya. Enak tenan lo iki. Dek. Oh alah, kamu masih mikirin mimpi semalam toh. Wes, mimpinya ndak usah diinget-inget. Mbak, apa toh Mbak? Lo denger gue baik-baik ya. Kalau gue lagi ngomong sama pangeran, lo nggak usah keganjennya pakai lewat-lewat di depan dia segala. Oh yo, ganjen iku apa? Ganjen itu centil, genit. Dek. Mbak. Iki lo udah Mbak masakin bubur ayam. Enak, mumpung masih hangat dimakan. Iya, matur suwun, Mbak. Yo. Mbak, menurut Mbak, apa aku terlalu lembek yo karo Mbak Jessica? Jadinya aku kayak orang ketakutan sama dia. Sampai ke bawah mimpi segala lagi. Walah, kamu iki lo baru ngublek-ngublek bubur udah berasa lembek. Mbak, aku serius iki. Yo, Mbak serius. Gini loh Dek, Mbak juga dari beberapa hari yang lalu itu pengen ngasih tahu kamu kalau ngadepin orang model kayak Mbak Jessica itu ndak cukup pakai air mata. Yang ada malah kamu itu nyiksa batinmu sendiri sampai ke bawah mimpi toh. Terus piye iki? Kalau dia marah, masa iya aku marah juga? Malah makin runyam toh. Ya ndak harus marah. Yang penting kamu itu tegas. Apalagi kalau kamu merasa kamu itu ndak salah, kamu harus tegas. Tegas sama marah itu beda loh, Dek. Iya, mungkin sekali-kali aku harus tegas ya. Oh, iya, harus. Lawong kamu itu, walaupun matamu ketok sayu, tapi kalau kamu udah tegas, kamu udah marah, wah, matamu itu bisa tajam, setajam silet. Nggak perlu pakai melotot-melotot begitu. Yang penting kamu itu harus tegas, harus berwibawa. Jadi bikin orang-orang pada keder. Dang, coba kalau nggak percaya, yo kamu pura-purane tegas ke Mbak. Pura-purane Mbak jadi Mbak Jessica yang lagi jahat sama kamu gitu. Ayo coba. Ya ndak iso Mbak. Lu yo kok ndak iso? Katanya kamu jago acting, ayo toh. Ya aku lagi ndak marah toh. Mbak, apa tuh aku udah dandan iki? Nah itu maksud Mbak. Oh alah, jadi Mbak sengaja toh biar aku ngeluarin tatapanku yang kata Mbak berwibawa itu. Dibelin. Lawang kamu itu kalau lagi tegas, lagi serius, tatapan mata, sinar matamu itu persis kayak Pak E. Mbak bisa aja. Tenanan loh aku. Udah, makan lagi. Piye? Enak toh? Iya enak. Yo enak. Lawong iki suwiran ayame itu wah lembut banget Ketoke Mbak Yayan bener juga. Aku harus bisa bersikap tegas menghadapi orang yang udah jahat sama aku.
seperti Mbak Jessica. Banget. Batu pakai dah. Ayo langsung. Langsung ngeset. Setir sono ntar ya. Sono Bang Sep. Gara-gara si Aldo gue jadi kurang tidur. Semoga aja gue bisa fokus syuting hari ini. Gue gak bisa ketakutan terus kayak gini. Gak bisa. Yuk. Tuh Bang Barum. Akhirnya datang juga tuh orang. Bang Barum. Jess. Tumben jam segini udah nyampe lokasi. Biasanya belum nyampe. Ya gue kan emang datang lebih pagi buat nemuin Bang Barum. Semalam gue telepon 2 kali gak diangkat-angkat. Gimana sih? Jam berapa? Ya jam 11 malam gitu deh. Oh, jam 11 tuh handphone gue dimainin anak gue. Ada apa, Jess? Aldo udah balik lagi ke Jakarta, Bang Barum. Dan kemarin dia nemuin gue dan dia ngancem gue. Gimana kalau sampai dia buka mulut kalau yang mendalangi penculikan Lasuki kemarin itu gue? Nasib gue hancur. Ngerti gak? Tenang, Jess. Gak usah panik begitu. Ya gimana gue gak panik coba? Kepala gue rasanya mau pecah. Dia emang gak main-main ngancemannya. Dia emang kayaknya balik ke Jakarta buat ngancem gue. Iya, gue udah paham. Ngomongnya gak usah keras-keras. Kita bahas di tempat lain aja, jangan di sini. Masuk mobil gue aja. Aduh. Berat tenan nih. Ini gelas jangan dibanting-banting, Mas Karto. Iya, Pale, habis berat banget, Pale. Berat banget. Tadi kan saya sudah bilang, suruh jangan ikut, suruh istirahat di rumah, pakai ikut-ikutan. Yo, aku kepengen tahu, Pale, kerja di perfilman seperti apa. Pale, nanti Mas Bagong pulang kerja ke sini toh? Ya ke sini kalau nggak kesorean, biasanya suka mampir, Mas Karto. Oh iya, Pale. Loh, jangan dibanting-banting, Mas Karto. Udah dikasih tahu kok ya, susah banget. Iya, Pale, Pale, Mas Bagong sebelum di kantor kerjanya seperti ini, Pale. Ya, kerja. Bantu-bantu begini. Ya kerja seperti ini, tapi Mas Bagong itu orangnya rajin meskipun agak pendiam. Tapi dia juga pemarah juga sih, Mas Karto. Makanya sampean kalau kerja itu yang tulus, dilakukan dengan penuh gembira, yang ikhlas. Jangan apa-apa dibanting-banting. Iya, Pale, enggak lah, Pale. Insya Allah aku ikhlas, Pale. Insya Allah. Lah. Baru saja diomongin, apa-apa dibantingi kabel, kok barang-barangku pada pecah, Mas Karto. Iya, Pale. Maaf, Pale. Aduh. Udah sini aja. Sini, Pale. Jadi, taruh situ. Silakan, Pak. Iya, makasih. Jess, kamu gak mau pesan apa gitu? Jus, susu? Nggak, gue udah tadi Bang Barum aja. Nah, jadi menurut gue ya begitu, Jess. Apa yang gue omongin di mobil. Kalau Aldo itu ya cuma gertak doang untuk buka mulut. Sementara yang bisa untuk melaporkan masalah ini ke polisi ya Lasuki, bukan Aldo. Nggak, Bang Barum coba diperjelas dikit. Gue belum paham soalnya. Apa, Jess? Nah, jadi gini, Aldo itu kan pelaku. Kalau dia sampai nekat melaporkan masalah ini ke polisi, dia mengakui bahwasannya dia pernah menculik Lasuki dan bekerja sama kamu, polisi akan mendatangi Lasuki. Nah, sampai sini paham gak nih? Paham. Jadi, kalau misalnya
Aldo mengakui, polisi akan menanyakan Lasuki. Ya kan? Apakah berita yang disampaikan Aldo itu benar atau tidak? Kalau Lasuki membenarkan, polisi akan menanyakan lagi. Kasus ini mau dituntut apa tidak? Kalau dia nuntut? Ya, kelar hidup lo, dikandangin. Ya, tapi kalau Lasuki tidak mengajukan tuntutan, ya nggak ada masalah. Ya, menurut gue sih lo tenang aja, Jess. Ini pun kalau Aldo benar-benar nekat melaporkan masalah ini ke polisi. Tapi gue nggak yakin tuh anak benar-benar nekat. Palingan juga dia cuma cuap-cuap kesana kemari. Paling juga ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya, ya kan? Berarti yang paling jadi ancaman buat gue sekarang itu kalau Lasuki melaporkan gue ke polisi terus nuntut. That's right. Itu pun kalau Aldo buka mulut. Makanya lo gue saranin untuk bersikap baik sama Lasuki. Iya, selama ini kan gue lihat lo kurang baik sama dia. Gue harus bersikap baik sama cewek kampungan itu. Jessie, apa susahnya sih itu berbuat baik? Ya, gue udah coba bersikap baik sama dia. Malah baik banget, tapi dia kumat lagi ganjennya di depan pangeran. Ya gue kesel dong. Terus mau bagaimana? Ayo, mau bagaimana lagi? Emang omongannya Bang Barung ada benernya juga. Gak ada salahnya untuk coba, tapi ya udah. Daripada gue tunduk sama ancamannya Aldo. Gak sudi banget gue sama Aldo. Iya ya, apalagi sekarang kan gue lagi deketin pangeran. Bisa-bisa Aldo jadi penghalang gue buat ngedapetin pangeran dong. Aku kok risih yo. Kalau Mas Pangeran senyum ke aku, dia itu ketoke agresif banget orangnya. Nggak suka aku. Kal, Ya? ini minuman kesukaan lo. Oh, thank you, Vi. Iya. Tumben semuanya pada ngumpul di sini. Make up-nya pada bareng. Oh iya ya. Biasanya kan make up-nya sendiri-sendiri gantian. Baru ngeh aku. Iya, ini kan take-nya mau langsung berlima. Jadi kayak make up-nya barengan gitu. Berlima? Satu lagi siapa? Jessica. Iya, Jessica. Terus Jessica-nya kemana? Kok nggak di make up-in sekalian? Belum datang deh kayaknya. Halo, selamat pagi semuanya. Lasuki, hai. Mira, kamu cantik banget. Iya. Ih, sumpah, maaf ya semuanya, gue telat. Tapi gue bawain donat kok buat kalian semua. Siapa tahu belum pada sarapan kan? Mbak Yayan? Seger banget sih mukanya. Mau donat gak? Ambil aja. Nih, banyak kok. Udah, makasih. Udah, makan. Udah, ambil aja. Satu aja, please. Buat cemilan aja. Makasih ya. Iya. Dan, Fiona. Kamu lagi nggak syuting kan? Enggak. Ambil dong donatnya. Habis mimpi apaan nih tadi malam Jessica? Kok sikapnya jadi baik banget sama Lasuki? Come on, pegel nih lama-lama. Nggak usah bengong, ambil aja. Iya, pas banget loh. Kalian minumnya sama jus. Nah, makanya. Dan buat yang lain yang masih makeup, gak apa-apa. Abis ini ambil aja donatnya, masih banyak kok. Aku juga abis ini mau langsung makeup. Kak, abis Lasuki makeupin aku ya. Iya mbak, sebentar lagi Lasuki selesai. Kulitnya gampang di makeupin kok. Lasuki, iya ya. Muka kamu kayaknya mulus banget, gak pernah jerawatan ya pasti. Emang kamu perawatan apa sih? Aku mau dong nomor telepon dokternya. Oh, aku udah pakai dokter, Mbak. Masa?
Demi apa ya? Sumpah aku ngiri banget. Soalnya kulit aku tuh sensitif banget. Jadi nggak bisa kalau nggak pakai perawatan dari dokter. Kayak langsung jerawatin di mana-mana gitu. Enggak. Ini pasti ada sesuatu di baliknya. Gue curiga nih. Mbak Jessica ini kok memang aneh tenan yuk. Sehari baik, sehari jahat. Kok yo kayak cuaca, sehari cerah, sehari mendung. Bingung aku. Ya udah, kalau nggak aku taruh donatnya di sini aja ya. Yang mau ambil aja. Kafka mau nggak? Iya, ntar gua. Tuh, ya udah. Kenapa ya? Kok Mbak Jessica pagi ini baik banget sama aku? Bertolak belakang banget sama mimpiku tadi malam yang ngeri tenan iku. Padahal aku iki wes siap mau natap matanya sing tajem. Kayak saran Mbak Yayan kalau dia jahatin aku. Tunggu. Siapa lu? Main nyelonong aja. Saya pembantunya Pak Les Slamet, Mas. Kagak boleh masuk. Hah? Pembantu umum dilarang masuk. Ngerti nggak? Oke, Mas. Oke. Ya udah pergi sono. Tapi nganu, Mas. Saya nunggu Pak Les Slamet, Mas. Pembantu umum itu tempatnya bukan di sini, sono tuh di belakang, ya? Oke, Mas. Oke. Enggak. Ya udah pergi sono. Ya, tapi aduh gimana, Mas ya? Nanti Pak Les Slamet soalnya aku bawa iki loh, Mas. Ya udah. Lu tunggu selamatnya di sini aja ya. Oke, Mas. Jangan kemana-mana ya. Oke, Mas. Oke, Mas ya. Ya? Oke, Mas. Ayo, enggak apa-apa, Mas. Kaf, lo barusan percaya nggak sih sama sikap Jessica itu? Itu beneran tulus atau dia cuman ada sesuatu di baliknya? Gue sih sebenarnya nggak mau suzon ya, tapi nggak tahu kenapa hati gue nggak plong aja nih ngeliat dia kayak gitu. Iya, gue juga ngerasain yang sama. Oh iya, Lasuki mana kok kita tinggal sih? Oh iya, yaudah kalau gitu gue susul dulu ya. Bentar. Nah, tadi. Walah, ketemu juga sama mereka. Kembang-kembang desa Karangmenjangan. Baru mau gue susul. Mbak Fiona sama Mas Kafka curiga juga sama sikap baiknya sih. Itu semalam Jessica mimpi apaan ya? Bingung gue. Udah kita keset yuk. Yuk. Kalau mereka melihat saya di sini, pasti mereka kaget. Aduh. Karto. Pak Le. Kenapa guyu-guyu dewek? Nganu, Pak Le. Jadi saya ketemu kembang-kembang desa Karangmenjangan, Pak Le. Oh, Lasuki sama mbaknya si Yayan. Enggak, Pak Le. Lah, terus kalau udah ketemu mereka mau ngapain? Yo, senang aja, Pak Le. Aduh, gimana, Pak Le ya? Hati ini, aduh gimana gitu, Pak Le. Iya, Pak Le. Karto, kamu itu jangan ikut-ikutan kayak si Bagong, Edan, Gendeng, Gemblung. Enggak, Pak Le, enggak. Awas kowe engko. Enggak, Pak Le. Udah ikut aku aja yuk. Enggak, Pak Le. Sini. Iya. Sinyal. Yes. Jessica. Jess gimana sama cowok lu? Udah baikan belum? Ya ampun, nggak salah nih gue. Kayaknya pangeran cemburu banget sama Aldo. Jess, kok malah senyum-senyum sih? Oh, ini pasti lagi seneng kan? Udah baikan ya sama cowoknya ya? Kak, bentar ya.
Vi, aku nggak lihat kamu dari tadi. Udah lama. Bohong banget, orang udah ngeliat kok tadi. Gue udah bareng sama anak-anak yang lain. Nih, udah ganti kostum, udah make up, tinggal tik. Yang lain tapi udah pada keluar. Tinggal kamu doang di sini. Berarti kamu nungguin aku make up dulu ya? Jessica GR banget. Enggak, gue tuh cuman gue pengen nanya aja sama lo soal masalah yang kemarin. Udah clear belum sama cowok lo? Astaga, Pangeran gak cuma cemburu sama Aldo, tapi kayaknya dia juga care banget sama gue. Kok malah bengong, gimana? Udah clear belum? Iya, aku mau cerita sama kamu, tapi jangan di sini deh. Mau makan siang bareng lagi nggak? Wah, ngapain? Ntar yang ada ketemu lagi sama tuh orang ya kan? Enggak, sumpah. Ntar aku bakal ngajakin kamu ke tempat paling eksklusif, paling mahal deh, pokoknya paling mewah. Dia nggak bakalan ke situ kok. Kita nggak bakalan ketemu dia kok. Ya, mau ya? Lasuki kayaknya emang nggak ada feeling sama gue. Tapi kalau Jessica udah pasti. Tapi gue mesti mastiin dulu nih kalau yang kemarin itu cowoknya atau bukan. Pangeranku. Yap. Kok bengong? Enggak. Mau? Oke. Ya udah, aku lanjut makeup dulu ya. Ya. Ya kak. Lipstick. Aduh, mas cepetan dong pasang lampu gitu aja masa nggak bisa lo? Ntar bang, daunnya lama banget bang. Masih nyalain orang lagi lo. Ini lagi nih. Ini kenapa kursinya kayak begini sih? Ditata dong, ditata. Selamat. Nih kafe, set kafe. Gila bang, itu juga baru ditaruh sama anak-anak. Ntar juga ditata. Kayak tukang mebel lo main taruh-taruh aja langsung ditata dong kayak begini. Selamat. Jadi nggak 2 kali kerja. Lo udah tahu lagi stripping begini lo. Mas. Cerewet. Mas Yanagra. Ya. Sini. Ada apa sih? Gini mas, aku cuman mau bilang. Mau bilang apa sih? Gak usah malu-malu sama Kakanda sendiri pakai malu. Kanda. Mau ngomong apa? Kan tadi katanya Dela Sugi abis pulang dari syuting dia itu mau diajakin pergi lagi sama Mbak Fiona sama Mas Kafka. Nah aku kalau pulang cuman berdua sama Pak Supir yo izin. Iya udah. Saya ngerti. Ntar saya anter. Ya. Ya udah kalau gitu makasih ya Mas. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Nggak enak gangguin Mas Yanagra lagi kerja. Om foto. Ya Allah. Kakanda. Ini perabotan taruh sono dong. Orang kesandung kalau lewat. Lu kalau kerja lu. Iya Kakanda. Ngomong sama siapa lu? Sama bos lah Kakanda. Kakanda, pala lu peang. Kasbon dong lu. Kemarin kan udah kasbon lu. Kasbon melulu lu. Makanya punya bini atu aja. Le! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cerita soal berita sekolah lagi ya? Hah? Bukan Pak. Itu berita yang kemarin. Yang sekarang itu beda lagi. Loh, memangnya sekarang ada berita apa lagi toh? Wah, berarti Mbok nggak lihat televisi tadi pagi ya? Gimana mau lihat televisi? Wong kita dari pagi di sawah. Berita apa tuh, Min? Beritanya membantah berita yang kemarin itu, Pak. Ternyata cerita tentang cinta segitiga itu cuma gosip. Nggak benar. Oh itu toh. Iya, Pak. Persis seperti yang Yayan bicarakan sama kita di telepon tadi malam itu loh. Iya memang bener, Min. Semua berita itu gosip. Yayan sering cerita sama kita. Terus mau apa lagi? Wis lega toh saiki? Hah? Ya, bukan cuma saya aja yang lega, Pak. Seluruh warga desa Karangmenjangan juga sudah ikut lega kok. Ya syukur kalau begitu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah Pak, Bo. Saya cuma menyampaikan itu aja. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih. Mas, denger dulu penjelasan aku toh. Mas, jangan marah sama aku yo. Kemarin itu aku cuma ngomong sebentar sama Bayu. Bayu sih ngajak aku, Mas. Yo aku ndak enak toh. Mawar, kamu kok nangis? Yes, mereka udah mulai marahan. Mau pakai? Lo gak usah peduli deh. Lo tau kan? Mawar pacar gue. Kamu jangan nangis ya. Apa sih? Ngomongin dia. Udah, apaan sih kalian tuh kayak bocah tau nggak? Tahan emosinya. Mawar. Udah. Gue yakin. Sebentar lagi yang lo kejar itu gue, Arya. Cut! Oke. Lo gak aman apa? Aman, Kal. Aman. Yakin kamu bagus banget. Kayak bener-bener real nangisnya. Kayak aku aja pengen ikutan nangis. Yo, matur suwun, Mbak. Son oke. Aman, Bang. Dialog kemana? Mantap bang, mantap. Tunggu. Tapi tadi kayaknya si Kafka dorong pangeran kenceng banget deh. Kenapa? Mau papa recek lagi? Biar papa suruh dorong lebih kencang lagi, nggak apa-apa. Iya maaf, mama kan cuma kasih pendapat. Waduh, mendingan gue cabut deh. Daripada terjadi perang dunia ketiga, ntar gue kena peluru nyasar lagi. Kemana lo? Mau ngecek temen-temen bang. Lo bilangin sama anak-anak ya. Oke, kita break dulu. Terus sama Art, lo siapin mesin kafe. Ya. Break ya, break. Tolong siapin set kafe ya. Oke bang. Ya bang. Bang, sana dulu ya. Bos, makan dulu bos. Nih makan, Tante Sun makan. Ini siapa lagi nih? Magang bos. Temennya si Bagong, Carik. Carik juga? Iya bos, penggantinya Bagong di kelurahan. Dia tuh kena kutukan orang film juga kayaknya bos. Ujuk-ujuk muncul di Jakarta. Saya kaget bos. Saya pengagum Mas Bagong. Jadi saya akan mengikuti jejak karir Mas Bagong. Oh, ngikutin jejak ini? Karir bikin kopi begitu? Iya bos. Dengerin ya. Yang boleh manggil bos itu Pak Slamet, bukan lo. Yang lain itu dilarang keras. Iya bos. Lu ngedek gue? Hah? Aduh, Karto. Ngedek gue lo? Hah? Bos, maaf ya bos. Maaf banget. Si Karto rekonstruksinya jantung dan bocor bos. Jadi nggak bisa dibentak-bentak. Jangan ampun bos, maaf. Ya habis asisten lu dari dulu error semua. Hah? Ada yang benar. Pak, makanya sabar jadi orang. Dikit-dikit tuh jangan marah. Yang bikin marah apa sekarang siapa? Hah? Papa begini karena apa? Karena kamu. Kamu terlalu ikut campur, tau nggak, penyutradarannya Papa. Itu hak Papa, itu jalanin Papa, ngapain ikut campur? Udah berapa kali Papa ngomong kayak gitu sama kamu? Ya, aku kan cuma ngasih pendapat doang. Ya Papa, aku juga nggak suka. Nggak ada begitu. Ya? Apaan sih kamu? Ikut campur aja. Ambekan banget sih jadi orang, heran. Kamu sih, mulane kowe kudu latihan, aja ndrodogan. Jangan suka deg-degan. Ditata, atine ditata. Kayak gini kan jadi pecah kabeh. Dari barang-barangnya pada pecah kepriben jajal. Masa domain nang si bos, kok bisa dipecat? Nggih, Pak. Ya.
Mbok, Anak apa tuh, Pak? aku nih baru inget sama si siapa itu? Cari Karto itu loh. Oh iya, emangnya kenapa dia? Dia sudah ketemu Bagong belum ya? Si Mbok enggak tahu, Pak. Saya jadi khawatir loh. Takutnya dia tuh ikut-ikutan gangguan anak kita loh. Nah, soalnya kelihatannya waktu Karto itu ketemu Yayan, dia tuh suka sama Yayan nih. Iya, Pak. Tapi kelihatannya Yayan itu enggak suka sama dia, Pak. Lah ya bagaimana mau suka sama Karto toh? Lawang kelakuan lebih parah daripada Bagong ya. Iya ya, Pak ya. Ya, moga-moga saja nggak seperti Bagong. Gangguan anak kita di Jakarta, ya toh? Air minum gue mana? Apaan sih minta air minum? Gak tau lagi kesel apa? Gue newek baik, nyolot. Nyolot apa sampean yang nyolot? Wow, lagi kesel begini minta minum. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Loh, Gong, kok sudah pulang? Gak jadi kerja apa, Gong? Enggak, Lek. Loh, kerjanya kapan? Ini Mas Bagong sudah pulang. Hati-hati, toh. Iya Pak Leo. Aku tuh sebenarnya udah mulai kerja, Lek. Cuman gajiku selama 7 bulan itu diterima sama HRD, Lek. Kok enak temen sih, Gong? Nah, iya, Lek. Kalau aku mau tiap bulan gajian, Lek, aku kudu bayar 50 juta. Hah? Oh, pokoknya biasa aja, ngapa sih lebih banget? Enggak, kok kasihan banget nasibmu sih, Gong. Kudu bayar 50 juta, Gong. Gong, melas temen kowen, Gong. Jadi, piye Mas Bagong? Mas Bagong gagal. Udah nggak usah ikut-ikutan nanya. Bikinin aku teh manis. Iya Mas Bagong, iya. Orang kok baru datang bikin repot aja. Iya Mas Bagong. Buatin teh batu esnya di sana. Iya Pak Le, Iya, hati-hati. Iya. Bagong. Kowen kasihan temen sih, Gong. Mungkin aku lah. Mari silakan duduk, Mbak. Mas. Ya. Hari ini kita ada menu spesial daging asap domba muda. Ya udah Mbak, kita mau lihat-lihat dulu. Ntar kalau kita udah siap pesen, ntar kita panggil aja. Ya, baik Mbak. Kamu mau pesen apa? Pesen apa aja nggak apa-apa. Soalnya ini kan aku yang traktir, jadi. Apaan sih? Enggak, bere bareng. Kalau enggak gue nggak mau makan. Ih, gentleman banget. So sweet. Bertolak belakang banget dari Aldo. Cowok kayak gini nih yang gue cari. Cowok yang punya harga diri yang tinggi.